Agama bukan sekedar rangkaian aturan yang bisa dipermudah atau dipersulit menurut kehendak manusia. Agama adalah sebuah proses, sebuah perjalanan mencari makna dan kebenaran yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzana Kamila Putri dari kelas 11G nomor absen 8. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Agama itu bukan rangkaian aturan-aturan yang bisa dipermudah atau dipersulit, guys. Agama itu sebuah proses. Pada suatu arus zaman yang terus berubah, lahirlah seorang tokoh besar bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau yang semasa kecilnya dikenal sebagai Muhammad Darwis. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868 dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Haji Sulaiman dan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim. Meskipun ada catatan lain yang menyebutkan tahun 1869, kelahirannya di lingkungan keluarga yang tengah memegang tradisi Islam menjadi fondasi kehidupannya. Ayahnya merupakan seorang imam besar di Masjid Gede Kauman Yogyakarta, yang juga merupakan keturunan dari Sunan Giri. Ibunya berasal dari garis ulama terhormat pula. Darwis kecil sudah khatam Al-Quran di usia 8 tahun. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, tekun, dan berakhlak mulia. Semangat belajarnya membawanya berguru kepada banyak ulama-ulama besar, baik di tanah air, seperti Kiai Haji Muhammad Soleh, Kiai Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Hamid, Kiai Muhsin di Yogyakarta, dan Kiai Haji Soleh Darat di Semarang. Bahkan saat belajar dengan Kiai Haji Soleh Darat, ia bersama dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Uniknya, Kiai Haji Dahlan yang lebih tua memanggil Kiai Hasyim dengan sebutan adik, sementara Kiai Hasyim memanggilnya Mas. Kemudian, Kiai Haji Ahmad Dahlan pergi ke Mekah. Di Tanah Suci, ia tidak hanya menimba ilmu dari para ulama seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nahrawi Al-Banyumasi, Syekh Bakri Asy-Syatta, Syekh Nawawi Al-Bantami, Syekh Mahfudz At-Tarmasi, namun juga menyerap pemikiran dari tokoh-tokoh pembaharu Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Ia bahkan mempelajari tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dengan tekun dan serius. Dari sanalah semangat pembaruan mulai tumbuh di dadanya. Ia pun kembali ke tanah air dengan nama baru, yaitu Ahmad Dahlan. Sekembalinya ke Yogyakarta, ia tidak hanya mengajar, ia pun mengguncang pola pikir umat. Ia tidak puas hanya dengan pendidikan agama yang kaku. Ia ingin Islam hadir dalam kehidupan nyata, termasuk dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan kehidupan sosial. Baginya, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berbudi luhur, alim dalam agama, memiliki pandangan luas, dan memahami ilmu keduniaan. Untuk mewujudkannya, ia menggagas pengajaran ilmu agama dan umum secara bersamaan di Madrasah Muhammadiyah. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan yang mencetak manusia berjiwa nasionalisme dan patriotisme, yang bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Materi pendidikan yang diusungnya meliputi pendidikan moral dan akhlak, pendidikan individu, dan juga pendidikan kemasyarakatan. Pada tahun 1912 berdirilah organisasi Muhammadiyah, sebuah wadah dakwah dan pendidikan yang menggabungkan nilai-nilai keislaman dan kemajuan zaman. Modal pendidikannya memajukan sistem pesantren dan sekolah umum, mengadopsi sistem persekolahan barat namun dengan jiwa Nusantara dan misi Islami. Tak lama kemudian Aisyah pun didirikan untuk memberdayakan kaum wanita. Bahkan bagi anak muda beliau membentuk Hizbul Wathan yang merupakan cikal bakal gerakan kepanduan. Selain itu, Kiai Dahlan juga mendirikan panti asuhan yatim piatu Muhammadiyah serta berbagai lembaga pendidikan seperti Sekolah Calon Guru Al-Qismul Arqa,
Mu'allimin, Mu'allimat Muhammadiyah, Tabligh School, dan Kuliah Mubalighin. Dalam mengelola organisasi, Kiai Haji Ahmad Dahlan menerapkan sistem administrasi dan organisasi modern, menata manajemen awal usaha pendidikan agar berada di bawah organisasi, bukan milik pribadi. Dalam setiap pemikirannya, Al-Quran dan hadis selalu menjadi landasan utamanya. Hal ini tercermin dalam sebuah majelis ilmu yang diasuh langsung oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada suatu ketika, seorang jamaah bertanya, "Kenapa Kiai selalu mengulang-ulang surat Al-Ma'un, padahal masih banyak surat lain di dalam Al-Quran yang belum kita bahas?" Kiai Haji Ahmad Dahlan diam sejenak. Kemudian menjawab dengan penuh kearifan, "Saya akan terus mengulang-ulang surat ini sebelum kalian benar-benar paham dan melaksanakan isinya dengan terjun ke masyarakat untuk menolong orang-orang yang kesusahan." Kiai Dahlan tidak hanya menekankan jamaahnya untuk bergerak sesuai kandungan surat Al-Ma'un, tetapi juga memberikan contoh nyata. Meskipun bukan termasuk orang yang berlimpah harta, Kiai Dahlan terkenal dengan kedermawanannya, terutama kepada anak yatim piatu dan masyarakat kurang mampu. Surat Al-Ma'un menjadi salah satu inspirasi penting dalam setiap gerakannya. Namun, menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, hal ini tak mudah. Rumahnya dilempari batu, diteror, bahkan dituduh sebagai ulama sesat. Tapi Ahmad Dahlan tidak gentar. Ia meyakini Islam adalah agama kemajuan. Apa yang ia perjuangkan telah menyalakan lilin-lilin kesadaran di tengah gelapnya kebodohan dan ketertinggalan. Ia telah membuktikan bahwa Islam tidak hanya layak untuk dipertahankan, tapi juga ditumbuh kembangkan. Beliau wafat pada tanggal 23 Februari 1923 dalam usia 54 tahun, setelah 11 tahun memimpin Muhammadiyah. Tapi, api perjuangannya tak pernah padam. Kini Muhammadiyah terus tumbuh menjadi pilar pendidikan dan sosial yang kuat di Indonesia. Dan atas jasa-jasanya, pada tahun 1961, pemerintah Republik Indonesia menetapkannya sebagai pahlawan nasional. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat terbaik di sisinya. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian cerita singkat dari saya mengenai kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.